Baik Ustaz, kita lanjutkan informasi hari ini. Ibu yang menganiaya 3 anak kandungnya hingga meregang nyawa di desa Banua Sibohu, Kecamatan Namo Halu Esiwa, akhirnya tewas di Rumah Sakit Gunung Sitoli. Ia tidak mau makan sejak menjalani proses hukum di Polres Nias, Sumatera Utara sejak Rabu lalu. Jasad Marina Tafonau terbujur kaku di ruang jenazah Rumah Sakit Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Tersangka pembunuh 3 bocah balita anak kandungnya sendiri itu meregang nyawa setelah mengalami penyakit asam lambung karena kekurangan asupan makanan yang berakibat kondisinya terus melemah. Minggu pagi korban mengembuskan nafas terakhir setelah tim medis berjuang menyelamatkannya. Informasi dari dokter sendiri kemudian apa penyebab kematian daripada Tadi disampaikan bahwa baru diagnosanya itu adalah asam lambung. Kita kalau tindakan yang begitu kita harus koordinasi dengan keluarga, tapi tadi keluarga sudah membuat pernyataan bahwa tidak akan melakukan otopsi. Sembari menunggu dijemput pihak keluarga, jenazah Marina Tafonau masih berada di instalasi jenazah Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli dengan pengawalan polisi dari Polres Nias, Sumatera Utara. Sebelumnya, Marina Tafonau, seorang ibu di Nias Utara, Sumatera Utara, dengan sadis menganiaya 3 anak kandungnya yang masih balita di bagian leher hingga tewas. Tekanan ekonomi diduga menjadi alasan perbuatan biadab itu. Saat kejadian, suami dan mertuanya sedang mengikuti proses pencoblosan surat suara pilkada. Doar Franklin Sianipar melaporkan dari Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh tragis Ustadz ini tragedi satu ini, dan pertanyaan saya Ustadz, ini memang sedikit sering terjadi pada saat ini, ada ibu bunuh anak, anak bunuh orang tua segala macam dengan alasan ekonomi dan alasan-alasan lainnya Ustadz. Bagaimana sih Ustadz cara menumbuhkan rasa saling menyayangi dalam keluarga ini Ustadz? Pertama ya, orang tua membunuh anak itu perbuatan dosa besar ya. Di dalam Al-Quran itu wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dorongan ekonomi itu tidak boleh menjadi alasan orang tua membunuh anak. Anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, itu terjadi karena barangkali komunikasi di dalam keluarga yang tidak bagus ya. Saya kira persoalan ekonomi sesulit apapun, kalau itu dikomunikasikan ya antara suami istri, kalau itu tidak bisa dipecahkan dalam satu rumah tangga, satu keluarga, kan dia punya kerabat ya, hubungan silaturahim, kekerabatan, tetangga-tetangga. Di dalam Islam itu kan sangat ditekankan ya, agar kita ini peduli dengan tetangga, peduli dengan kerabat. Bahkan kita bersedekah pada kerabat terdekat itu pahalanya dinilai 2. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim ya. Begitu juga dengan tetangga-tetangga. Mestinya juga ada kepedulian ya. Jadi menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam anggota keluarga itu dengan cara membangun komunikasi yang baik ya, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Dan kemudian kita bisa perluas ke tetangga-tetangga, kerabat, sanak saudara. Kalau komunikasi itu terjalin, silaturahim terbangun, insya Allah hal-hal seperti tadi itu tidak akan terjadi ya. Jadi intinya membangun terlebih dahulu komunikasi bersama keluarga dan kerabat begitu Ustadz ya. Jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi hanya karena masalah ekonomi begitu Ustadz ya.